Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Sunan Gunung Jati atau dikenal juga sebagai Syarif Hidayatullah adalah tokoh penegak Islam pertama di Tatar Sunda. Ia dibesarkan dan dididik di tanah Arab. Mengenal Islam dari tokoh-tokoh besar di Makkah dan Baghdad membuat pengetahuan Islam Syarif Hidayatullah sangat mumpuni untuk disebarkan kepada masyarakat. Setelah kembali ke Mesir, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk pergi menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang masih beragama Hindu dan Buddha. Diceritakan, Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1475. Setelah sebelumnya singgah di Samudra Pasai, Banten dan Jawa Timur. Ia datang bersama para pedagang Arab yang singgah di Pelabuhan Muara Jati. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke desa Pesambangan. Di tempat itu, Syarif Hidayatullah mulai mengajarkan agama Islam. Ia dengan cepat diterima oleh masyarakat, walau pada saat itu masih dianggap orang asing atau Arab. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Syarif Hidayatullah berhasil mengislamkan penduduk yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Kedudukan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan Islam semakin kuat setelah menikahi gadis-gadis lokal. Syarif Hidayatullah menikah sebanyak 6 kali, yakni 1 Nyai Pakungwati putri Pangeran Cakrabuana, 2 Nyai Babadan putri Ki Gedeng Babadan, 3 Nyai Kawung Anten adik Bupati Banten, 4 Syarifah Baghdadi adik Pangeran Panjunan, 5 Ong Tienio putri Kekurangan Cina, dan 6 Nyai Tapasari putri Ki Gedieng Tapasari dari Majapahit. Setelah beberapa lama bergaul dengan masyarakat, ia mendapatkan sebutan Syekh Maulana Jati. Pada tahun 1479, sepulang berdakwah di Banten, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tahta kekuasaan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Ia mendapatkan gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Setelah memangku jabatan penguasa Cirebon, Syarif Hidayatullah segera memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Sunda. Ia menolak memberikan kewajiban upeti berupa garam dan terasi kepada Sri Paduka Maharaja. Mengetahui hal itu, Raja Sunda murka. Ia kemudian mengirim Tumenggung Jagabaya dan bala tentaranya untuk mendesak Cirebon. Setelah tiba di Cirebon, Tumenggung Jagabaya beserta pasukannya justru beralih agama dan memeluk Islam. Mereka menetap di Cirebon dan mengabdi kepada Syarif Hidayatullah. Peristiwa pengkhianatan pasukannya membuat Sri Paduka Maharaja berencana menyerang habis-habisan Cirebon, tetapi berhasil dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi keraton Subana. Syarif Hidayatullah sebagai wali Sanga telah berulang kali meminta Raja Sunda untuk memeluk Islam, namun selalu gagal. Sejak berhenti memberikan upeti itulah Cirebon menjadi kerajaan Islam yang merdeka dan otonom. Penetapan berdirinya kesultanan pun tercatat pada tanggal 12 Sukla Cetramasa 1404 Saka atau 1482 Masehi. Sebagai kepala negara sekaligus kepala agama atau wali, Syarif Hidayatullah berperan penting dalam perluasan kekuasaan politik dan agama Islam di wilayah Cirebon. Salah satu jalan dakwah yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Syarif Hidayatullah mempelopori pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1489 sebagai pusat dakwah. Letak masjid berada di samping kiri keraton, sebelah barat alun-alun. Di dalam babat Cirebon yang disebutkan pembangunan masjid melibatkan Raden Sepat, mantan arsitek Majapahit. Ia juga dibantu oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Semasa awal pemerintahannya, Syarif Hidayatullah membangun banyak sarana dan prasarana kerajaan, seperti sarana transportasi penunjang perlabuhan dan sungai, serta memperluas area jalan di beberapa tempat.
Hal itu dilakukan untuk mempermudah penyebaran agama Islam di wilayahnya. Salah satu kearifan Sunan Gunung Jati adalah dalam memberlakukan pajak. Jumlah, jenis dan besarnya disederhanakan sehingga tidak memberatkan rakyat serta digunakan dengan semestinya. Syarif Hidayatullah memprioritaskan pengembangan Islam dengan mendirikan masjid-masjid di seluruh wilayah Cirebon. Setelah itu, ia melanjutkannya dengan pembangunan spiritual masyarakat. Sejalan dengan hal itu, wilayah kekuasaan Cirebon pun semakin luas dengan diperkenalkannya ajaran-ajaran Syarif Hidayatullah oleh para muridnya. Kegiatan dakwah Syarif Hidayatullah di luar Cirebon mencakup daerah Sumedang Larang, daerah Ukur Cibaliung di Kabupaten Bandung, Batu Layang daerah Pasir Luhur hingga Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya dalam proses dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengetahuan masyarakat tentang unsur-unsur legenda dan mitos. Sunan Gunung Jati dalam sejarah dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang mendakwahkan Islam di bagian barat Pulau Jawa. Selain sebagai seorang anggota Wali Songo, beliau juga merupakan penguasa atau Raja Cirebon kedua. Sunan Gunung Jati hidup selama 120 tahun dan lebih dari 90 tahun hidupnya dibaktikan untuk menyiarkan Islam di seluruh tanah Pasundan. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir pada sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Hud dan Dewi Rara Santang. Ayahnya merupakan penguasa Bani Israel, Mesir Palestina, sementara ibundanya merupakan putri Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Sunda. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati dimulai dari kisah Dewi Rara Santang yang mendapatkan jodoh ketika sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Ketika menikah, Dewi Rara Santang dikisahkan mengajukan syarat kepada calon suaminya. Syaratnya adalah Dewi Rara Santang mau dinikahi dengan syarat apabila ia memiliki anak laki-laki, ia harus tinggal di tanah leluhurnya atau Sunda untuk menyebarkan agama Islam di sana. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati pada umur 12 tahun, Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh bapaknya. Sebagai anak laki-laki pertama, ia kemudian diangkat menjadi pewaris tahta. Dari seringnya Syarif Hidayatullah membaca-baca buku di perpustakaan, ia kemudian menemukan sebuah kitab langka. Kandungan kitab langka itu dikisahkan membahas mengenai sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut digambarkan mengenai kesejatian dan riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW. Setelah sekian lama membaca kitab itu, Syarif Hidayatullah dikisahkan tertarik kepada kepribadian sang Nabi. Ia ingin mencontoh nabinya dan karena terlalu mencintai dan mengagumi sosoknya, ia kemudian ingin berjumpa dengan sang Nabi. Ketertarikan dan keinginan Syarif Hidayatullah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad itu kemudian diutarakan kepada ibundanya. Betapa terkejut ibunda Syarif Hidayatullah mendengar rengekan yang ingin berjumpa dengan sang Nabi. Dewi Rara Santang kemudian memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa Nabi Muhammad SAW telah lama wafat dan dimakamkan di Madinah, jadi tidak mungkin bertemu dengannya. Setelah peristiwa itu, keinginan Syarif Hidayatullah untuk dapat bertemu dengan Rasulullah akhirnya dapat diredam oleh ibundanya. Diredam untuk beberapa waktu, sebab pada saat Syarif Hidayatullah memasuki usia remaja, keinginan untuk berjumpa dengan Nabi timbul kembali. Masa remaja dan masa-masa menuntut ilmunya Sunan Gunung Jati. Pada sekitar umur 15-17 tahun, kecintaan Syarif Hidayatullah terhadap nabinya sudah memuncak. Ia ingin mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Ia pun kemudian meminta izin kepada ibunya untuk mengembara mencari Rasulullah. Kali ini Syarif Hidayatullah sudah pintar. Ia sudah bisa berpendapat. Ia meyakinkan ibunya bahwa meskipun Rasul telah wafat, tapi dia yakin Allah akan mengizinkan ia akan bertemu sang Nabi. Dengan terpaksa, ibundanya mengizinkan anak pertamanya itu untuk mengembara mencari Nabi Muhammad SAW.
Setelah mendapat bekal yang cukup, Syarif Hidayatullah kemudian mengembara ke Jazirah Arab untuk mencari sang Nabi. Dari satu tempat ke satu tempat, ia cari ternyata sang Nabi tidak dapat ditemukan. Setelah 100 hari mengembara, rasa letih Syarif Hidayatullah tertidur di bawah satu pohon yang rindang. Dalam keadaan tertidur itulah kemudian Syarif Hidayatullah masuk ke alam lain. Di alam mimpinya, ia bertemu dengan Nabi Khidir. Sang Nabi mengangkatnya menjadi wali. Ia pun kemudian dibawa oleh Nabi Khidir untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Syarif Hidayatullah kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam alam itu. Beliau diberikan nasihat oleh Nabi, sekaligus juga diperintahkan oleh Nabi agar melaksanakan ibadah haji dan mencari guru untuk belajar agama. Setelah berjumpaan dalam alam mimpi itu, Syarif Hidayatullah kemudian terbangun dan merasa puas hatinya karena telah berjumpa dengan nabinya. Setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah kemudian dikisahkan melaksanakan haji dan untuk selanjutnya berguru pada para ulama yang ada di Timur Tengah. Sebelum akhirnya beliau pulang ke istananya untuk menjumpai ibundanya. Tepat pada umur 120 tahun pada tahun 1568 Masehi, Syarif Hidayatullah meninggal dunia. Sultan sekaligus wali Cirebon mengembuskan nafas terakhirnya di Gunung Sembung. Ia dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Beliau wafat di tempat yang sederhana. Dikisahkan beliau wafat di atas bantal yang terbuat dari batu, sementara tikarnya terbuat dari daun rundamala. Wallahu a'lam bishawab.